Film dibuka pada miliaran tahun yang lalu. Terdapat sebuah ras abadi yang disebut dengan Guardian memanfaatkan kekuatan energi terkuat yang bernama energi emerald. Nah, energi emerald ini terbentuk dari keinginan-keinginan atau tekad makhluk hidup yang ada di semesta. Para Guardian ini menciptakan sebuah planet agar mereka bisa mengawasi seluruh makhluk hidup di alam semesta. Planet itu dinamakan planet Ao. Para Guardian membagi alam semesta menjadi 3.600 sektor dan membagikan sebuah cincin dengan kekuatan tekad di setiap sektor untuk menemukan orang terpilih. Dan nantinya, makhluk-makhluk yang mendapatkan cincin itu akan membentuk sebuah kesatuan yang disebut sebagai Green Lantern di planet Ao. Lantern Brothers were killed by an enemy called Squadron of our strongest lanterns in Home. Ribuan tahun setelah Green Lantern didirikan, para Lantern dihadapkan dengan entitas yang tercipta dari ketakutan yang disebut Paralek. Sampai akhirnya, salah satu anggota Green Lantern yaitu Ebin Sur dari sektor 2814 berhasil menangkap Paralek dan memenjarakannya di Lost Sector yang berada di planet Ryut. Pada suatu hari, ada 3 penyintas yang terdampar di planet Ryut. Lalu, saat mereka sedang menelusuri planet itu, mereka tak sengaja jatuh ke dalam kawah tempat Paralek dikurung. Paralek pun menyerap rasa takut dari ketiga penyintas itu, sehingga ia bisa membebaskan dirinya dan memulai berkeliaran. Scene kemudian menunjukkan tahun 1993 di bumi. Terlihat seorang anak bernama Hal Jordan bangun dari tidurnya dan langsung berlari menuju hangar pesawat untuk melihat ayahnya, yaitu Martin Jordan, yang sedang latihan pesawat tempur. Di sana, Hal juga bertemu dengan anak dari direktur hangar yang bernama Carol Ferris, serta putra dari senator yang bernama Hector Hammond. Terlihat kalau Hector lebih tertarik dengan pengetahuan dan buku yang membuatnya berbeda dari anak-anak lain. Lalu saat Hal dan Carol sedang melihat Martin latihan, tiba-tiba pesawat Martin mengalami malfungsi yang akhirnya membuat bagian pesawat meledak. Pesawat itu pun mulai hilang kendali. Namun untungnya Martin berhasil mendaratkannya dengan selamat. Tapi saat Martin hendak keluar dari pesawat, tiba-tiba pesawat tersebut meledak dengan hebat tepat di depan mata Hal. Sementara itu di sektor 2814, karena Paralek sedang berkeliaran, jadi Ebin Sur berencana untuk memburunya yang diketahui berada di sektor 2814. Ebin Sur juga menghubungi rekannya yaitu Sinestro dan mengatakan kalau ia akan membantu Sinestro serta pasukannya untuk melawan Paralek. Namun, Sinestro mengungkapkan kalau upaya mereka akan sia-sia saja karena kini Paralek semakin kuat setelah menyedot energi dari semua bentuk kehidupan di planet termasuk para anggota Green Lantern. Sesaat setelah Sinestro mematikan komunikasinya, tiba-tiba pesawat Ebin Sur diserang oleh Paralek yang akhirnya membuat Ebin terluka di bagian dadanya. Ebin Sur lalu mencoba untuk kabur menggunakan pod pelarian dan merekam pesan peringatan untuk dikirim ke Sinestro. Ebin juga menyampaikan kalau ia akan pergi ke planet terdekat agar cincin miliknya bisa memilih penggantinya. Kita kembali lagi ke bumi, di mana Hal kini sudah dewasa dan menjadi pilot pesawat tempur mengikuti jejak almarhum ayahnya. Sesampainya di hangar Ferris, Direktur Ferris sekaligus ayah Carol yaitu Carl mempersembahkan pesawat Sabre 3 yang merupakan pesawat tempur dengan tenaga kecerdasan buatan yang minim kecelakaan. Dalam acara pengenalan pesawat baru itu, Jenderal AS dan Senator Hammond juga datang untuk menyaksikan uji coba. Tak lama kemudian, beberapa pilot termasuk Hal dan Carol mulai menjalankan pesawat Sabre yang dipandu oleh AI dan dikontrol oleh Tom.
Dalam uji coba itu, Hal mengambil langkah yang cukup ekstrim dengan terbang setinggi mungkin. Dan saat mereka sudah mencapai 50.000 kaki, seketika mesin pesawat pun mati sehingga pesawat-pesawat mereka jatuh bebas. Untungnya Hal dan yang lain mampu menstabilkan pesawat mereka kembali. Namun di saat itu juga, Hal terbayang-bayang oleh kejadian yang menimpa ayahnya sehingga membuat pesawatnya hilang kendali dan hampir menabrak tanah. Melihat hal itu, Tom langsung menyadarkan Hal sehingga Hal segera keluar dari pesawat dan terjun menggunakan parasut. Sementara pesawatnya jatuh dan meledak. Setelah kejadian itu, Hal pun dimarahi habis-habisan karena pesawat tempur baru mereka hancur dan mereka harus kehilangan kontrak dengan beberapa kontributor. Carl lalu berencana untuk memecat Hal, namun Carol membelanya dan mengatakan kalau Hal hanya diberhentikan sementara. Hal kemudian pergi ke rumah saudaranya. Di sana Hal kembali dimarahi oleh kakaknya yang kecewa karena Hal gagal dalam uji coba tadi. Namun Hal tidak mempedulikannya. Ia lalu menemui keponakannya yang bernama Jason untuk memberinya kado sebuah miniatur pesawat. Selang tak lama, Hal berencana untuk kembali ke rumah. Akan tetapi saat ia hendak masuk ke mobil, tiba-tiba cahaya hijau membawanya ke tepi sungai. Di sanalah Hal melihat pesawat luar angkasa yang di dalamnya ada Ebinsur yang terluka. Ebinsur lalu mengatakan kalau cincinnya lah yang memilih Hal sebagai gantinya. Sebelum Ebin mati, ia memberikan cincin itu ke Hal dan menyuruhnya untuk meletakkannya di lentera hijau sambil mengucapkan sumpah. Dengan begitu, Hal akan mendapatkan kekuatan yang bisa berguna untuk menolong siapapun. Lalu setelah Ebin meninggal, Hal pun menguburnya di area tersebut. Ia lalu menghubungi Tom agar datang menjemputnya. Tapi di waktu yang sama, sebuah helikopter muncul sambil melakukan pencarian sesuatu di dalam danau. Jadi Hal dan Tom pun langsung pergi menjauh dari tempat itu. Di sisi lain, Sinestro menemui Guardian dan memberitahu mereka tentang Ebinsur yang telah mati. Oleh karena itu, Sinestro meminta izin kepada para Guardian untuk mengumpulkan para Green Lantern untuk menangkap Parallax sebelum penjahat itu melahap tekad dari semesta lain. Alhasil, para Guardian pun mendukung gerakan Sinestro ini. Sementara itu, Hector Hammond yang kini menjadi ilmuwan tiba-tiba dibawa oleh dua pria misterius ke sebuah fasilitas rahasia. Di sana, Hector lalu bertemu dengan Amanda yang membawanya ke lab dan meminta Hector agar menganalisis tubuh alien yang mereka temukan. Dan ternyata itu adalah tubuh Ebinsur. Meskipun bingung, tetapi Hector tetap melakukan tugasnya. Lalu saat Hector mencoba melihat lebih dalam luka di dada Ebinsur, tiba-tiba sisa-sisa energi Parallax di dalamnya masih ada dan menyetrum jari Hector. Tanpa disadari, Hector pun terkontaminasi dengan energi Parallax. Tapi setelah selesai menyelesaikan tugasnya, Amanda berpesan ke Hector agar merahasiakan masalah ini. Di tempat lain, Hal mencoba mengkonekkan cincinnya ke lentera hijau. Namun karena ia tak tahu sumpah janji yang dimaksud Ebin, alhasil Hal pun gagal berkali-kali. Sampai harinya, sebuah cahaya hijau muncul dari lentera itu dan menghipnotis Hal hingga secara mengejutkan, Hal pun mampu melafalkan sumpah janji yang dimaksud Ebinsur. Bersamaan dengan itu, Carol datang untuk mengajak Hal medang. Di sana, Carol terus bertanya pada Hal apa yang terjadi saat ia menerbangkan pesawat Sabre terbarunya. Karena setelah ditelusuri, para tim tidak menemukan kesalahan pada mesin pesawat. Namun Hal menolak untuk membahas itu lagi dan pergi begitu saja. Lalu saat Hal di parkiran, ada 3 pria yang tiba-tiba memukuli Hal.
Ternyata ketiga pria itu kesal karena kejadian yang menyebabkan jatuhnya pesawat Sabre membuat mereka dipecat dari Ferris. Hal pun tak tinggal diam, ia mencoba untuk melawan balik namun ia dipukuli habis-habisan. Hal kemudian melemparkan besi ke arah mereka, tapi tanpa disengaja ia malah mengaktifkan kekuatan Green Lantern-nya yang mampu mendorong ketiga pria itu cukup jauh. Tak hanya itu saja, sebuah bola energi hijau juga mulai kebentuk dan membawa Hal terbang jauh dari bumi. Sedang di samping itu, Hector mulai merasakan mutasi dalam dirinya dan matanya berubah menjadi kuning. Selang tak lama, Hal lalu tiba di planet Oa dengan keadaan tak sadarkan diri. Hal kemudian berada di sebuah tempat yang menciptakan kostum hijau di tubuh Hal. Setelah Hal sadar kembali, salah satu Green Lantern bernama Tomar Rai yang bentuknya seperti ikan mujair datang mendekati Hal dan dengan baik memperkenalkan segala hal yang ada di planet Oa ke Hal. Tomar juga menjelaskan kalau rasa tekad di dalam diri Hal yang dapat mengaktifkan cincin Green Lantern ini, sehingga Hal berubah menjadi lebih kuat. Setelah menjelaskan semuanya, Tomar membawa ke pusat perkumpulan para Green Lantern yang bentuknya unik-unik. Hal ini karena mereka dari 3.600 planet berbeda, dan Hal lah satu-satunya manusia yang terpilih untuk bergabung. Mereka kemudian mendengarkan pidato Sinestro yang mengungkapkan tentang bahayanya Paralek dan alasan mereka dikumpulkan karena mereka akan melawan penjahat tersebut. Tapi sebelum itu, Hal dibawa ke camp pelatihan untuk dilatih kemampuannya. Tomar lalu memberitahu tentang cara kerja cincin itu, di mana cincin tersebut bisa mewujudkan semua bentuk atau benda yang mereka pikirkan. Pelatihan pun dimulai, dan Hal harus melawan Kilowog yang berbadan sangat besar. Dalam pelatihan itu, Hal sudah mulai tahu cara menciptakan benda imajinasinya sendiri. Namun di sini Hal belum cukup kuat, jadi Sinestro pun memutuskan untuk melatih Hal sendiri. Keduanya lalu mulai duel menggunakan pedang ciptaan masing-masing. Tapi dalam duel itu, Hal menyadari kalau Sinestro jauh lebih jago, sehingga membuat Hal ketakutan dan mulai lemah. Sinestro pun mengingatkan Hal kalau ketakutan itu membuat mereka lemah. Alhasil Hal termotivasi dengan kata-katanya dan bangkit dengan menciptakan tembakan besar, tetapi Sinestro mampu menangkisnya dengan menciptakan perisai. Sinestro kemudian melemparkan perisai itu ke Hal sehingga membuat Hal jatuh dan kalah. Setelah latihan itu, nyali Hal pun menjadi ciut dan berpikir kalau mungkin ada kesalahan saat cincin tersebut memilih pengganti Ibn Sur. Namun, Tomar tidak setuju dengan hal itu karena cincin hijau tersebut tidak pernah salah memilih pemiliknya. Dan jika Hal dipilih, maka ada sesuatu yang spesial dalam diri Hal. Akan tetapi, Hal tetap primis dan memilih kembali ke bumi. Sementara itu, Hector terlihat sedang mengajar di kampus. Tapi ia tiba-tiba mendapat kemampuan untuk mendengarkan pikiran salah satu murid yang mengolok-ngoloknya. Alhasil, Hector marah dan menunjukkan kemampuan telepatinya dengan melempar murid tersebut. Merasa kalau dirinya semakin aneh, Hector pun pergi ke lab untuk menganalisis sel darahnya. Disitulah ia mendapati kalau sel-sel darahnya bermutasi dengan kecepatan yang tak masuk akal. Hector kemudian diminta untuk menemui ayahnya, yaitu Senator Hammond. Sang ayah lalu mengungkapkan rasa bangganya ke putranya karena dipilih untuk menganalisis tubuh alien. Hector awalnya bingung sebab penelitian itu harus dirahasiakan, tapi ternyata si Senator merupakan bagian dari penyelidikan alien tersebut. Itulah mengapa Hector ditunjuk untuk meneliti tubuh alien kemarin, padahal masih banyak ilmuwan hebat di luar sana. Namun itu malah membuat Hector kecewa, karena ia dipilih bukan karena bakatnya, melainkan karena koneksi dari ayahnya. Jadi Hector pun berniat untuk berhenti dari proyek tersebut.
Di tempat lain, Sinestro memimpin beberapa Green Lantern untuk menyerang Parallax. Mereka lalu menggabungkan kekuatan mereka untuk menjebaknya. Namun kekuatan Parallax sangatlah besar, sehingga membuat yang lain ketakutan dan akhirnya sinergi mereka tersedot oleh Parallax. Alhasil, Sinestro yang kalah pun kembali ke para Guardian dan menceritakan apa yang terjadi. Selain itu, diperkirakan kalau Parallax akan segera menuju ke Oa. Para Guardian kemudian menceritakan rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Jadi dulu mereka kewalahan untuk melawan ras ketakutan, karena ketakutan akan dengan mudah meruntuhkan energi dari tekad maupun keinginan. Alhasil, para Guardian pun rembukan dan berencana untuk menggunakan sumber energi lain untuk melawan rasa takut. Tapi ternyata rasa takut ini sangatlah besar dan menciptakan energi kuat yang tak terduga, sehingga membuat para Guardian menyerah. Tapi tidak dengan salah satu Guardian yang memberanikan diri masuk ke ruangan terlarang dan mencoba menggunakan energi tekadnya untuk menaklukkan energi rasa takut. Namun Guardian itu tidak cukup kuat yang akhirnya dilahap oleh besarnya energi rasa takut yang akhirnya merubahnya menjadi Parallax. Sementara itu di bumi, perusahaan Ferris mengadakan pesta perayaan atas peresmian pesawat Sabre 3 dan mengundang sebagian besar orang berpengaruh termasuk Hal dan Hector. Hal kemudian memberi selamat kepada Carol karena berkat Carol, Ferris berhasil meresmikan pesawat Sabre 3. Carol pun mengungkapkan kalau ia meyakinkan yang lain kalau kejadian saat uji coba itu kesalahan ada pada pilotnya. Karena Hal melanggar aturan dengan terbang tinggi melebihi protokolnya. Untungnya, Tom berhasil meningkatkan batas ketinggian pesawat Sabre, sehingga mereka bisa meyakinkan beberapa kontributor untuk kembali bekerja sama. Selang tak lama, Hedgehog juga mencoba untuk mengobrol dengan Carol. Tak lupa, ia juga menyombongkan proyeknya dalam meneliti tubuh alien. Namun senator langsung menghentikan obrolan itu karena informasi itu sifatnya rahasia. Tetapi yang membuat Hector kesal yaitu penyampaian ayahnya yang seolah-olah mengolok Hector dan mengatakan kalau Hector hanya menciptakan omong kosong layaknya anak kecil penuh dengan fantasinya. Selang tak lama, senator bersiap untuk pergi dari acara tersebut menggunakan helikopter. Hector yang sudah hilang akal pun punya niat buruk untuk mencelakai ayahnya. Ia kemudian menggunakan telekinesisnya dengan melempar besi ke ekor baling-baling helikopter. Alhasil helikopter pun oleng dan mulai terbang ke arah para tamu. Melihat kejadian ini, cincin Hal pun langsung aktif dan merubahnya ke setelan hijau. Hal lalu menciptakan badan mobil Hot Wheels di helikopter tersebut dan membuat jalur agar helikopter itu berhenti dengan aman. Namun sayangnya ekor heli itu lepas dan mengenai punggung yang akhirnya rubuh lalu menimpa Carol. Tapi tenang saja, Carol terlihat masih selamat karena Hal sudah membuat penghalang di atasnya. Hal kemudian memastikan Carol baik-baik saja sebelum akhirnya ia terbang menjauh. Setelah pulang dari acara tadi, Hector akhirnya bermutasi total dan kekuatannya menarik perhatian Parallax. Di samping itu, Tom menemui Hal dan mengungkapkan kalau sosok hijau yang menyelamatkan pesta tadi malam adalah Hal. Jadi, Hal pun menunjukkan dirinya dalam setelan hijau di depan Tom yang tentunya membuat Tom kegirangan. Selang tak lama, Hal kemudian pergi ke tempat Carol untuk memastikan kalau Carol baik-baik saja. Awalnya Carol tidak sadar kalau itu adalah Hal, tapi setelah melihat lebih dekat, Carol akhirnya sadar kalau itu adalah Hal. Keduanya kemudian sedikit mengobrol. Selain itu, Hal juga menciptakan kalung hijau untuk si Carol. Di sisi lain, Hector kembali menganalisis sel-selnya dan menyadari kalau mutasi semakin cepat. Bersamaan dengan itu, Amanda muncul dan memanggil Hector dengan menepuk pundaknya. Tapi saat Hector memegang tangan Amanda, ia seketika bisa melihat semua memori Amanda. Tentunya ini membuat Amanda ketakutan. Tak lama kemudian, senator mendatangi fasilitas dan memberitahu Hector kalau mereka menemukan DNA lain di tubuh alien Ebinsur yang mengkontaminasi Hector. Jadi sebisa mungkin mereka akan mencari tahu untuk menyembuhkan Hector. Akan tapi Hector mengungkapkan kalau ia lebih bahagia dengan wujudnya yang sekarang. Senator pun berpikir kalau putranya itu sudah gila dan kelewatan batas. Jadi senator menyuruh para peneliti untuk membius Hector.
Selang tak lama, Hector kembali bangun dengan keadaan badan diborgol. Lalu saat seorang dokter mencoba untuk menyuntikkan obat penenang ke Hector, ia langsung menggunakan telekinesisnya dengan melemparkan suntikan itu ke dahi si dokter. Hector kemudian berhasil melepaskan diri dan mulai menyerang orang-orang di sekitar termasuk Amanda. Sedangkan senator diborgol. Untungnya, Hal datang tepat waktu sambil mengenakan setelan hijaunya. Hal lalu menciptakan air untuk menyelamatkan Amanda yang jatuh dari atas. Sementara Hector berniat menyerang Hal dengan memecahkan kaca dan membentuknya seperti tornado untuk dilemparkan ke Hal. Namun Hal segera membakar kaca-kaca tersebut dan balik lempar ke Hector. Hal lalu lanjut menendang Hector dan kemudian melepaskan si senator. Tetapi Hector tidak berhenti begitu saja. Dengan kekuatan telekinesisnya, Hector juga melemparkan tabung oksigen ke Hal hingga terjatuh. Saat Hal sedang kesakitan, Hector lalu mendekatinya dan menyentuh badan Hal sehingga ia mampu melihat ingatan Hal tentang Ebin Sur dan juga cincinnya. Setelah tahu kalau superhero hijau itu ternyata adalah Hal, Hector kemudian menerbangkan senator ke sebuah ruangan tertutup, lalu lanjut mematikan dua obor las raksasa yang akhirnya membakar ayahnya sendiri secara hidup-hidup. Sebisa mungkin, Hal kemudian mengulurkan tangannya dan melemparkan cincinnya ke dahi Hector, sehingga membuat Hector mengalami semacam halusinasi. Tapi karena itu juga, Parallax jadi merasakan kehadiran cincin hijau yang sudah memenjarakannya. Alhasil, Parallax berencana datang ke bumi untuk menyerap energi ketakutan dari para manusia, sehingga ia bisa menyerang Oa dan menghasilkan para Guardian. Setelah melihat pesan dari Parallax, Hal lalu menemui Carol dan Tom untuk curhat tentang kejadian tadi. Karena kejadian menyeramkan akan menimpa bumi, Carol pun meminta Hal untuk melawan Parallax. Namun Hal menegaskan kalau ia terlalu takut untuk melawan musuh menyeramkan itu. Tapi Hal selalu ingat ucapan Tomar yang mengatakan kalau cincin hijau itu tidak pernah salah memilih pemiliknya. Carol pun mempercayai apa yang dikatakan Tomar karena cincin tersebut bukan melihat Hal yang tak kenal takut, melainkan dari diri Hal yang mampu melawan rasa takutnya. Jadi, Hal pun memutuskan untuk pergi ke planet Oa dan menemui Sinestro serta para Guardian. Hal lalu meminta Sinestro agar membantunya melawan Parallax yang ingin menyerang bumi. Namun para Guardian tidak mau ambil risiko, karena jika mereka gagal, maka mereka akan kehilangan semuanya. Alhasil, Hal pun nekat melawan Parallax sendirian, meskipun ia diremehkan oleh Sinestro. Hal kemudian kembali ke bumi dan menuju ke hangar Ferris tempat Hector sedang menahan Carol dengan jarum suntik di lehernya. Jadi Hal pun harus hati-hati dalam menyelamatkan Carol. Hal lalu melepaskan cincinnya dan menawarkannya untuk memberikannya ke Hector dengan syarat Hector harus melepaskan Carol. Tentunya Hector pun tergoda dengan tawaran itu dan mengambilnya. Tetapi Hector tetap saja menolak untuk melepaskan Carol. Lalu, saat Hector menggunakan cincin tersebut, ia mulai merasakan kekuatan dari Green Lantern. Namun, tanpa Hector ketahui, kalau untuk menguasai cincin tersebut, maka penggunanya harus orang terpilih. Jadi saat Hector hendak menyerang Hal, kekuatannya terhenti dan malah menyerang Hector. Hal lalu hendak membawa Carol pergi, tapi di saat yang sama, Parallax muncul dan kemudian menyedot rasa ketakutan dari Hector sampai tubuhnya kurus kering. Jadi Hal pun lari ke arah Hector untuk mengambil cincinnya. Namun Parallax menghentikannya dan menarik Hal menggunakan telekinesisnya, lalu mulai menyerap rasa takut Hal. Carol pun tak tinggal diam begitu saja. Ia langsung lari ke komputer dan menghentikan tembakan dari salah satu pesawatnya. Alhasil Parallax pun melepaskan Hal dan terbang ke langit kota. Sedangkan Hal segera mengambil cincinnya dan pergi untuk menghentikan Parallax. Kini warga kota pun lari ketakutan melihat sosok mengerikan di atas langit. Tak hanya itu saja, Parallax juga mulai mengejar para warga dan menghisap rasa takut mereka. Selang tak lama, Hal muncul dan melemparkan truk minyak ke Parallax. Lalu saat truk itu mendekati sang musuh, Hal langsung menciptakan tembakan untuk menembaki truk minyak tersebut. Alhasil, ledakan besar pun mengenai Parallax. Serangan itu tentunya membuat Parallax marah dan menyerang Hal hingga terlempar.
Di situ Hal lalu mulai ingat tentang janji sumpah Green Lantern sehingga membuatnya mendapatkan kekuatan cukup besar untuk mendorong Parallax cukup jauh. Hal kemudian terbang masuk ke tubuh makhluk itu dan memancingnya menjauh dari bumi. Mereka kemudian terbang melewati batu-batu di angkasa. Di situ Hal lalu ingat tentang pelajaran Kilowog tentang matahari yang memiliki gravitasi tinggi. Jadi Hal kembali menarik perhatian Parallax dan membawanya lebih dekat ke matahari. Sedangkan Hal menciptakan 2 roket untuk menahannya agar tetap berjarak pada matahari. Tapi setelah itu Hal melepaskan 2 roket tersebut agar ia bisa lebih kuat untuk melemparkan pukulan ke arah Parallax. Alhasil pukulan besar itu pun mampu melemparkan Parallax cukup jauh sehingga makhluk besar itu tertarik oleh gravitasi matahari dan dilahap oleh energi panasnya. Kini tubuh Hal melemah dan membuatnya ditarik oleh gravitasi matahari. Sampai akhirnya muncullah tali hijau yang menyelamatkan Hal dan membawanya jauh dari matahari. Ternyata tali itu diciptakan oleh Sinestro bersama Tomar dan Giwok yang datang untuk menyelamatkan Hal. Mereka lalu membawa Hal ke planet Oa dan merayakan kemenangannya bersama para Green Lantern lainnya. Sinestro juga kini sadar kalau cincin itu tidak pernah salah memilih pengganti Ebin Sur. Hal kemudian kembali ke bumi untuk pamitan ke Carol sebelum akhirnya ia kembali merantau ke planet Oa sebagai anggota Green Lantern. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Green Lantern. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.